Jadi awal pertama hijrah nih, saya baru keluar, ada sedikit masalah dunia kan, baru keluar dari penjara, kemudian nggak usah bahas ke masa lalunya karena Allah sudah tutupi. Oke. Siap. Ya, lagi dalam keadaan galau, masih dalam keadaan galau. Bahkan sudah ada di puncak dunia waktu itu, satu hari pegang 2 juta, 5 juta, sudah ada di puncak dunia. Kemudian udah nggak ada tujuan hidup lagi, ketika keluar dari penjara, saya lihat satu orang teman, ternyata teman dari jauh, pas dia dekat ternyata teman namanya Umar, waktu belum hijrah namanya Coki. Dia full tattoo dari leher sampai kaki, full anak band metal. Dia terkenal namanya Bakar Otak. Sekarang masih aktif dalam band, cuma sudah hilang. Saya ingat-ingat dulu pernah nonton sama-sama dengan saya, pernah satu kosan, pernah. Akhirnya singkat cerita dia ceramahin saya, sudah lah nggak usah pikir dunia lagi, lebih baik sudah besar, umur sudah 20 lebih ke atas, pikir dunia terus mau sampai kapan. Allah nih cabut nyawa seseorang nih nggak tanpa diduga-duga. Sekarang sehat, mungkin Allah cabut besok. Sekarang kita di atas tanah, besok mungkin sudah di bawah tanah. Dia ceramah begitu. Akhirnya Allah berikan taufik saya untuk sholat di rumah, ambil wudhu, sholat di rumah, setelah pulang kerja sholat di rumah. Singkat cerita saya diajak 3 hari pesantren kilat, dia bilang 3 hari pesantren kilat di Sukabumi, dari Jakarta ke Sukabumi. Dan mau gitu aja. Mau berangkat begitu aja. Pertama izin sama tante, kan bukan tinggal sama tante, kan orang tua di Cianjur. Izin sama tante bilang nggak boleh karena tante masih lihat saya pakai kacamata kegelapan kan, masih anak ini masih mau main-main, masih apa kan. Tapi akhirnya saya beranikan diri untuk keluar 3 hari tuh. Udah Masya Allah sekali tuh, hidayah datang, sholat mudah, nikmat, ibadah nikmat. Allah berikan kekuatan 3 hari. Terus saya jaga 3 hari sampai beberapa bulan tuh. Bulan berikutnya saya ikut 3 hari lagi pesantren kilat. Tadinya nggak tahu keluar 3 hari kan, ikut terus 3 hari sampai akhirnya keluar 40 hari, sampai akhirnya keluar 4 bulan, sampai akhirnya keluar 4 bulan lagi. Lalu berikan kepahaman bahwa ternyata agama ini seperti ini loh. Agama ini luar biasa sekali. Pertamanya saya pikir ini jamaah-jamaah tabligh, jamaah-jamaah yang datang ajak-ajak orang sholat bawa-bawa kebaikan nih, dia terlalu berlebihan dalam agama, terlalu kasih tinggal anak istri, kasih tinggal orang tua yang punya orang tua kan, terlalu berlebihan dalam agama. Agama itu cukup sholat, puasa, zakat, pergi haji saja. Yang saya pikirkan dulu seperti itu, kerjakan sholat, puasa, bayar zakat, pergi haji kalau mampu, itu agama. Padahal ternyata dalam agama ini masih banyak lagi dakwah, kewajiban kita. Kira Allah beri pemahaman, perlahan-lahan Allah beri pemahaman sampai akhirnya saya bisa ikut sampai sekarang nih. Insya Allah istiqomah sampai akhir hayat. Saya dulu nggak pernah berpikir dapat istri yang tutup aurat sempurna, kemudian baca Quran, nggak pernah berpikir. Dulu tuh ketika masih pikir-pikir dunia tuh mau dapat istri yang cantik, yang kaya, yang kalau teman-teman lihat terpesona. Padahal salah besar. Tapi sebab hijrah nih, Allah berikan istri yang tutup aurat sempurna dengan cadar, baca Al-Quran, amalkan agama dalam rumah. Luar biasa sekali. Harus ikut dakwah, teman-teman ini harus ikut usaha dakwah, karena dakwah ini bukan satu golongan tapi kewajiban kan? Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 tuh, kuntum khairal umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Kita ini umat terbaik yang Allah ciptakan. Bagaimana syaratnya untuk jadi umat terbaik? Kita keluar ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, wa
sarana tarbiyah umat. Bagaimana kita belajar mengenang kehidupan Nabi dan para sahabat. Nabi dulu berdakwah tidak seperti kita. Kita berdakwah masih enak-enak di masjid. Nabi dulu berdakwah sampai di satu kabilah sudah dapat pukul, diusir. Datang lagi ke satu kaum, dapat pukul, dicaci maki, dihina, dilempar kotoran unta, diusir. Tapi Nabi tidak pernah doa keburukan, doa kebaikan. Nah, kita menapas balik mengikuti jejak Rasulullah SAW. Berarti poin kalau yang saya tangkap ya, itu kenikmatan udah didapat tuh ya. Udah. Asal udah nikmat, ya Udah. ya nikmat betul ya, karena udah nikmat gitu ya. Sekarang saya tanya sama Kang siapa namanya? Rafiq. Kak Rafiq. Kenikmatan naik gunung apa? Padahal naik gunung kan lelah, Iya. capek, bawa beban berat. Apa nikmatnya naik gunung? Kalau saya nikmat, pertama saya mau melihat sesuatu yang nggak ada di kota. Sebenarnya saya nggak munafik gitu ya. Kedua, ya terlepas dari hiruk pikuk kota. Ketiga, harusnya ini yang saya taruh di awal. Ketiga, saya tuh kecil sebagai manusia. Rumah kita punya istana di bawah, dari atas kecil banget, nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi kita jatuh meninggal udah habis. Tapi seharusnya poin ketiga ini kita taruh di atas. Tapi kan saya gak munafik gitu, jadi ya pengen melepas penat. Ke atas ini kan pengen ngelepas penat kan? Walaupun rintangannya bebatuan, Iya. naik dengan lelah, capek. Tapi ketika sampai di atas rasa puas ada kan? Karena melihat keindahan alam. Inilah agama juga. Kita cari, kita berkorban di dunia nih. Kita berkorban habis-habisan. Walaupun rintangannya caci maki, fitnah dan lain-lain. Tapi nanti kita meninggal di akhirat, kita tunaikan hak Allah dan Rasulnya di dunia, kita mendapatkan keindahan-keindahan luar biasa. Berarti bener-bener zuhud gitu. Total Harus zuhud, karena zuhud bener-bener ya. benar-benar zuhud. Zuhud ini bukan memiskinkan keadaan. Bukan, tapi ini yang saya nggak sanggup dan saya salut. Zuhud ini bukan, banyak orang yang menafsirkan zuhud ini kaya harus miskin. Mengerti nggak? Punya uang harus tidak punya uang. Iya. Penampilan bagus harus rombeng-rombeng. Tidak. Zuhud ini dia kaya tapi tidak terkesan dengan kekayaan. Dia punya sesuatu tapi tidak kesan dengan yang punya dengan barang tersebut, tapi dia kesan dengan yang memberikan sesuatu itu. Seperti bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh nabi yang paling kaya. Betul. Istananya dari emas. Semua dia Bahkan jinnya aja dari makhluk laut, manusia bahkan dari jin tentaranya. Tapi Nabi Sulaiman dibilang nabi yang zuhud. Kenapa? Karena tidak terkesan dengan keadaan, suasana. Itu maksud dari zuhud seperti itu. Kesederhanaan. Bukan yang kaya harus jadi zuhud, harus jadi miskin. Enggak. lebih ke sederhana. Lebih ke Berarti terlepas, Mak boleh tanya agak boleh sensitif. boleh. Kalau kan ini kan ikutin perjalanan kita majelis gitu kan. Bukan majelis apa? Menyebarkan kurus gitu ya. Bertablik. Nah nanti berarti antum punya usaha gitu atau gimana? Anak istri gitu. Kan tadi dibilang berarti zuhud yang dimaksud kesederhanaan. Berarti udah punya usaha yang proper gitu buat makan, usaha yang proper untuk makan anak istri. Anak istri setidaknya lah, kita nggak usah lah, yang penting anak istri itu gimana tuh? Pertama, ulama-ulama kami dalam tabligh itu membuat satu tertib yang harus dikerjakan. Tertibnya itu pertama, apabila ingin keluar kurus, sebarkan ini agama, pertama harus ada musyawarah dalam keluarga. Musyawarah. Saya tahu nih. Musyawarah dalam keluarga. Anak dan istri kumpulkan, bahkan kalau ada orang tua tinggal di situ, kumpulkan. Semua kumpulkan. Mertua semua kumpulkan. Keluarga musyawarah. Biasa satu hari ini untuk anak dan istri berapa? Misalkan 50.000, kita musyawarahkan kita akan tinggalkan berapa bulan? 4 bulan, dia tinggal dikali 50.000 kali 4 bulan. Kita persiapan dulu. Dalam satu tahun kan kita seluangkan waktu 4 bulan untuk Allah dan Rasulnya kan, untuk benar-benar tawaju dalam agama. Selama berarti berapa? 7 bulan ya? Tinggal dikali 8 bulan ya. Berarti selama 8 bulan itu
kita cari bekal untuk nanti kita tinggalkan 4 bulan. Dicari dulu. Tetap dicari dulu. Tapi jangan yakin atas pencarian kita bahwasanya pencarian kita yang menghidupkan anak istri, tidak. Nanti datangnya syirik. Kita yakin bahwasanya kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita dan keluarga itu. Intang surullah ya surku. Kita bantu agama Allah, Allah akan bantu keluarga kita dan semua yang kita tinggalkan. Sekarang keperluannya udah cukup, tapi setelah dalam perjalanan udah habis gitu. Karena berharap kepada simpanan tadi, itu mengecewakan nanti. Nanti kalau berharap sama simpanan kecewa. Kita sudah hitung matang-matang nih. Perhitungan manusia itu selalu gagal. Betul. Walaupun matematika itu, orang pintar bilang matematika itu hukum yang pasti. Matematika itu gagal di mata Allah. 1 tambah 1-nya di mata manusia itu kan 2. Tapi 1 tambah 1 di mata Allah itu bisa 1000, bisa 100, bisa 2000, bisa 300. Tidak terhingga. Iya ya. Yang Allah punya kuasa gitu. Kadang Betul kita nggak? nggak masuk logika memang ya. Sekarang sholat berjamaah di masjid Allah tinggikan menjadi 25 derajat. 25 derajat itu rumus kita. Tapi Allah bisa tinggikan sampai 50, 70. Tergantung Allah saja. Iya, manusianya bisa. Dinalarkan. Tak bisa ditalarkan kalau Allah. Berarti kita harus poinnya nabung dulu gitu ya untuk Ya, keluarga. musyawarah Kita dulu. kumpulin ya. Musyawarah dulu. Bahkan kehidupan di dunia ini kan ada 5 poin kata masing-masing tuh. Yang pertama, kita harus punya kendaraan, walaupun dengan berjalan kaki atau punya sepeda itu kan kendaraan juga. Kemudian harus punya pekerjaan walaupun menjual jarum di pasar. Karena ikhtiar kan, ikhtiar itu wajib. Bukan tinggalkan anak istri tanpa apa-apa itu Poin harus yang tahu salah nih. itu. Kadang orang nggak tahu gitu. Iya. Jamaah maaf tablik gitu ya, karena orang nggak tahu. Nggak tahu, kebanyakan nggak tahu. Karena diajarin di sini. Karena diajarin. Ikhtiar. Ikhtiar tuh yang pertama harus punya kendaraan walaupun sepeda, harus punya pekerjaan walaupun menjual jarum di pasar, kemudian harus punya rumah walaupun kontrak, harus punya tempat tinggal walaupun kontrak, kemudian apa lagi Rahmat? Istri. Punya anak dan istri, perkawinan, maksudnya perkawinan, Bukan itu. Tetap harus. Sunnah kan? karena sunnah kawin, Iya, memang sunnah. nikah kan sunnah kan? Tapi maksudnya di jamaah ini ya ada di poin tercantum gitu ya. Terjatuh karena 5 ini kan bekal di dunia nih. Iya. Ini 5 bekal di dunia nih. Poin 5 bekal di dunia. Pernikahan. Karena tidak akan sempurna agama kalian sebelum kalian menikah. Itu Rasulullah yang bilang, bukan kami. Iya. Tidak akan sempurna agama kalian sebelum kalian menikah. Yang kelima apa? Kendaraan. Yang kelima Pakaian kalau nggak salah. pakaian. Yang kelima pakaian, harus punya pakaian walaupun karung goni, walaupun bertambal-tambal. Sedina aurat ya. Dan Sehingga- manusia gini, manusia ini ada 5 keperluan di dunia. di dunia. Ada makan, minum, pakaian, kendaraan, berumah tangga, pernikahan. Jadi yang membedakan kita orang beriman sama orang kafir itu di mana kita gunakan ini. Ya. Jadi orang kafir nih makan tinggal makan aja, nafsu aja. Makanya Sesuai nafsu. Makan Nggak aja, nggak ada adab. nggak ada adab. Tinggal kenyang aja. Yang penting makan. Kalau kita makan kan untuk buat ibadah. Untuk ibadah. Allah perintahkan Luar biasa. makan dan Berarti minumnya kan. pikirannya udah langsung set gitu Ya, ya. jadi makan dan minum kita ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi kemudian berpakaian. Nah, jadi berpakaiannya orang kafir itu ya sok-sokan aja untuk apa namanya menunjukkan, ya Memperlihatkan gitu. memperlihatkan. Seperti istilahnya, mohon maaf, kayak binatang. Mohon maaf, burung merak itu untuk menampakkan kebolehan dia. Ya, jadi orang kafir tuh kayak gitu, memakai pakaian untuk menampakkan kebolehan. Status dan derajat. Sedangkan Kalau saya orang kafir loh kan. enggak. Enggak. Tapi Tergantung kalau hati untuk kita ya? menutup ya, untuk Tergantung hati menutup kita. aurat kan, Untuk menutup aurat. untuk menutup Tapi aurat kalau ketat kan tetap aurat kan ini. nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak terlalu ketat insya Allah. Kemudian yang ketiga ada apa namanya, kendaraan. Datanglah kalian ke Makkah, ke rumahku Baitullah dengan berkendaraan naik onta atau ya berjalan kaki atau bernaik onta. Maksudnya berkendaraan. Kendaraan kita untuk ibadah, ketaatan kepada Allah. Yang ketiga berumah tangga. Nah, berumah tangga ini hadis Nabi, barang siapa seorang suami yang bangun tengah malam kemudian membangunkan istrinya
Apabila istrinya tidak bangun, maka dia memercikkan air ke wajahnya, maka Allah akan rahmati mereka. Begitu juga sebaliknya, istri bangun tengah malam, ini untuk Allah ridho, merahmati mereka. Yang ketiga, rumah. Nabi SAW katakan baiti jannati, rumahku istanaku. Tapi bukan karena rumahnya Nabi itu besar, tidak, tapi ada amalan. Maka yang membedakan kita ini kemana, tujuan maksud kita mengumpulkan 5 ini itu untuk apa? Yang membedakan kita dengan orang kafir. Kalau nggak membedakan, ini kita sama orang kafir sama binatang sama aja. Bahkan Allah katakan balhum adol, lebih hina dari binatang. Ya, Kalau nggak tahu ya maksud manusia, iya bisa lebih karena hina. kamu lebih hina karena kamu dikasih akal. Iya. Sedangkan binatang nggak dikasih akal. Iya betul. Manusia ini makhluk yang paling mulia, tapi bagaimana dia gunakan pikirannya, akalnya untuk menjadi orang yang mulia. Jangan seperti binatang. Gitu. Manusia itu nggak lepas dari 5 keperluan ini. Tapi mau kemana dia gunakan ini? Semua pasti yang dikejar Semua 5 dikejar ini. 5 ini. Semua manusia, orang kafir kah dia, orang mulia kah dia, orang beriman kah orang tidak beriman, semua kejar 5 ini. Tapi bagaimana ketika sudah mendapatkan 5 ini, dia ingat dengan yang memberi yang kelima ini, kata maksudnya dia ingat dengan orang yang, dengan Allah yang memberi 5 ini atau enggak? Itu maksud daripada inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Berarti memang benar-benar hidayah ya kita nggak tahu kan kenikmatan. Iya sih, ya memang harus ditinggalkan berarti ya. Saya mikir Bukan memang harus ditinggalkan, dunia Dunia, ini pasti dan iya. pasti kita akan Pasti tinggalkan. Kadang manusia tuh punya rancangan nanti katakanlah dalam bermuamalah atau ibadah, kadang ada pendapat yang salah ya. Saya pernah dengar kan ya, surga itu ada 7 tingkatan. Kita tahu salah yang tinggi-tinggi, kan ada yang bilang gitu ya, yang biasa aja ya kan, asalkan lurus. Tapi padahal nggak begitu kan. Kita harus kejar yang paling tinggi. Nah itu sangkaan orang-orang munafik kalau gitu ya. Jadi seolah-olah dia akan masuk surga ya, padahal belum tentu kan ya. Iya, kadang saya mikir, yaudahlah, yang penting sholat yang tadi dibilang itu kan. Tapi pada dasarnya ya amar ma'ruf nahi munkar, ya nahi munkar. Semuanya itu berhajat kepada dakwah semuanya. Jadi orang baik tuh nggak merasa dirinya baik, intinya gitu. Kita ini masih banyak belajar. Kita juga Saya jadi nyesel malah kalau kayak gini, kalau saya pribadi. Jadi sebenarnya Allah perintahkan kita berbuat baik, tapi jangan pernah merasa menjadi baik, merasa sudah baik, jangan. nanti kalau sudah ambil usaha bagian dalam dakwah, justru lebih membingungkan lagi. Kalau mereka memerintahkan kita sholat, tapi jangan yakin sholat kita itu bisa jadikan kita untuk masuk surga. Bingung kan? Kalau memerintahkan kita sholat nih, tapi jangan meyakinkan diri kita bahwasanya sholat kita ini bisa menjamin kita masuk surga. Kita udah buat baik nih, buat baik. Jangan merasa bahwa dengan kebaikan ini saya masuk surga. Semua karena ridho Allah. Kalau Allah nggak ridho, yang tadi dibilang, kadang kebaikan kita membawa kita ke neraka. Katakanlah saya pinjamin tetangga saya uang, suatu ketika saya ungkit, itu langsung neraka kan, karena kebaikan kita. Padahal itu karena Allah. Kita digerakkan hatinya buat membantu dia, bukan karena kita membantu dia jadi bisa gitu. Makanya dalam kitab itu, nggak tahu di Fadilah Amal atau itu, ada sholat yang ada satu orang manusia yang dia sholat sampai 70-60 tahun itu, tapi sholatnya nggak Allah terima. Ada 60 sampai 70 tahun sholatnya nggak Allah terima. Karena Allah tidak pandang di awal, Allah pandang di akhir. Allah pandang di akhir nanti ketika sakaratul maut masih ingat kepada Allah atau tidak. Kalau sekarang kita sedang sehat, sedang ada kelebihan, ingat dengan Allah itu wajar saja. Tapi nanti ketika Allah berikan sakit, Allah berikan kekurangan, kita masih ingat sama Allah atau enggak? Itu yang susah itu. Allah berikan kelebihan, Allah berikan kita kendaraan, Allah berikan kita rumah, motor, uang yang lebih. Kita ingat kepada Allah wajar. Masya Allah, rezeki anak soleh, wajar. Tapi ketika Allah datangkan sakit, ya Allah, kok datang sakit terus ini? Ya Allah, kok saya miskin terus ini? Apa Allah udah nggak sayang? Itu kan? Betul. Itu yang membedakan orang beriman dan orang tidak beriman. Padahal datangnya ujian itu, maksudnya datangnya kemiskinan itu, apabila kita bersabar itu Allah berikan pahala yang luar biasa itu.
Dan datangnya kekayaan kita pakai untuk sedekah atau lebih pahala yang luar biasa juga itu. Pernah ada cerita juga yang muazin, yang dia ya namanya muazin pasti nggak pernah tinggal sholat, tapi dia ya meninggal dalam keadaan suul khotimah. Makanya kita sholat selalu berdoa biar iman kita nggak dicabut dan dalam suul khotimah. Setiap Jumat diingatin ya. Justru orang nggak berpikir datang Jumat itu kan karena Allah kan. Harusnya juga bukan setiap Jumat saja kita disuruh meningkatkan takwa kepada Allah. Ya, setiap hari, setiap saat. bahkan setiap bangun tidur tuh. Iya betul. Kita harus ingatkan diri kita bahwa kita harus meningkatkan takwa kita kepada